Oke, halo teman-teman. Semenjak video yang pertama itu saya upload yang 3 bulan yang lalu tentang Panther Sopeng itu, ada ratusan orang yang nelpon serta menceritakan pengalaman mereka yang kesana, serta banyak juga sih yang kena tipu. Jadi berikut ini saya akan ngejelasin beberapa hal pertanyaan yang sering orang tanyakan yang via telepon atau via WhatsApp. Jadi banyak yang nelpon dan itu setelah melihat video saya masih ada juga yang bertanya tentang inilah dan oke, di video ini saya akan ngejelasin semua tentang pertanyaan mereka dan sekaligus saya jawab beberapa pertanyaan yang mungkin di video pertama dan kedua itu masih ada yang kurang jelas. Oke, langsung yang pertama itu masalah tumbal. Ada yang nanya, di Panther Sopeng itu pakai tumbal apa enggak? Kalau ditanya pakai tumbal apa enggak, saya jawab itu enggak ada sama sekali. Karena seperti di video pertama, di sana itu enggak ada yang istilah tumbal-tumbalan. Karena kalau ada yang pakai tumbal-tumbalan, itu udah lama dihancurin rumahnya atau dibakar. Karena di sana tidak diperbolehkan ada praktik yang berbau kemusyrikan seperti itu. Jadi pertanyaan tentang apakah itu pakai tumbal apa enggak, udah jelas ya, itu jawabannya enggak sama sekali. Oke, itu pertanyaan yang paling sering orang tanyakan. Dan yang kedua ada juga yang pertanyakan tentang di situ bener-bener pesugihan atau pelaris, Kak. Kalau ditanya di situ pesugihan apa pelaris, sebenarnya itu lari ke pelaris. Cuman kalau pesugihan kan itu istilah dari Jawa ya. Cuman saya tulis aja judulnya pesugihan supaya orang tahu, oh ini buat nyari duit gitu, buat bisa kaya. Tapi sebenarnya itu pelaris. Kalau misalkan punya usaha ya cepet kaya ya gara-gara pelaris itu sebenarnya. Jadi Panther itu istilahnya sebenarnya pelaris juga. Kalau mungkin yang Panther pertama itu lain cerita lagi, itu ada sejarahnya lah ceritanya kayak gitu. Dan ketiga itu asal muasal. Nah, untuk asal muasal Panther sendiri, dulu itu sebenarnya ada satu keluarga yang punya itu. Ada satu orang, dan itu saya dapat informasinya dari bapak saya juga. Jadi orang itu emang bisa ngajarin orang itu untuk kaya. Jadi semua orang yang punya masalah utang dan lain-lain itu dibantuin sama yang ngajarin pertama ini, yang Panther ini. Cuman masalahnya itu nggak pakai duit sama sekali. Ya lama kelamaan itu turun temurun itu baru pakai mahar. Ya mungkin karena orang butuh duit juga ya zaman sekarang, jadi udah pakai duit. Tapi dulu awalnya itu nggak pakai duit sama sekali, pure buat bantuin orang yang lagi susah. Jadi nggak ada istilah duit. Kalau ada yang mau ngasih terima kasih nggak ada masalah, tapi dulu tuh nggak dimintain apa-apa. Cukup kamu yang sediain, misalkan sediain ayam atau sediain apa, ya kayak gitu aja. Nggak lebih daripada itu. Nggak ada istilah mahar-mahar. Apalagi sampai belasan juta, itu nggak ada. Itu yang pertama. Dan kalau ditanya apakah keluarganya masih ada atau keturunannya, jawabannya itu nggak ada sama sekali. Itu udah mati sekeluarga, nggak ada keturunannya yang tinggal, semuanya mati semua. Nah terus yang ngajarin ini siapa? Ini yang ngajarin itu adalah orang yang pernah belajar ke dia. Tapi yang mereka ajarin itu sisi baiknya, bukan sisi gelapnya. Karena Panther pertama sisi gelapnya itu luar biasa. Kalau dibilang sisi gelapnya pakai tumbal ya, enggak, lebih parah daripada tumbal. Seperti itu. Terus poin keempat, pertanyaan keempat nih. Emang yang ngajar di Sopeng itu banyak ya? Yang ngajarin di Sopeng tentang Panther itu, kalau 10 tahun lalu itu banyak banget. Sampai nggak tahu nih yang mana yang benar apa enggak. Tapi kalau sekarang versi saya ya, mungkin ada versi beberapa orang itu berbeda. Tapi kalau versi saya pribadi, yang ngajarin itu sekarang sisa 3 apa 4 orang yang saya tahu. Kenapa bisa saya tahu 3 atau 4 orang ini? Karena 4 orang ini terkenal di sana. Semua orang tahu orang ini. Oh haji ini, semua orang tahu orang ini tuh ngajarin. Jadi itu nggak bisa ditutupin. Keempat orang ini orang pasti tahu. Nah, terus ada yang bayar katanya sekian juta, kenapa bisa murah? Nah itu dia, bisa saja yang bayar murah itu nggak masuk di 4 orang ini. Nah
tadi katanya 4 orang yang ngajarin. Kok sekarang ada yang bisa ngajarin dari luar 4 orang itu? Nah itu dia masalahnya. Banyak yang bisa ngajarin Panther itu, tapi di Sopeng itu dia nggak ketahuan bahwa dia ngajar. Kenapa dia nggak ketahuan? Karena mungkin kalau ketahuan sama tetangganya, loh si ini ngajarin ya, iya. Lo kok bisa dia ngajarin? Dia kan orang biasa, teman saya. Jadi bisa aja ya, mungkin ya, namanya saja mungkin saja menipu. Bisa jadi diduga menipu karena orang di daerah sana nggak tahu kalau dia bisa ngajarin. Tapi orang yang di luar itu tahu kalau dia ngajarin. Jadi ya bisa saja ini orang pintar dadakan atau hanya orang luar yang tahu, orang di sana nggak tahu. Makanya yang saya bilang hanya 4 orang yang ngajarin, dan 4 orang ini udah saya filter, udah saya cari tahu nih yang mana yang paling bagus nih. Yang pertama, oh ini juga bagus nih orangnya, cuman ada kekurangannya, usahanya mungkin udah bangkrut si Aji ini, banyak rukonya yang disita, jadi menurut saya minus nih, saya nggak rekomendasikan. Saya cari lagi yang lain, loh kalau yang ini tuh udah lemah katanya, udah nggak terlalu kuat. Nah yang paling kuat itu si ini. Ya udah, yang paling kuat si ini, nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya. Saya cari tahu, ya udah ini yang saya rekomendasikan. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman, karena ada juga yang ngotot, saya bayarnya ada yang mau nganterin nih, karena kan banyak yang nelpon nih, nggak apa-apa saya sebut deh. Ada yang nelpon dari Takalar. Ada yang mau nganterin katanya di sana, itu bayarnya cuma 5 juta yang dibayar. Terus ada duit pengantar, biaya antar itu 2 juta, jadi cuma total 7 juta. Terserah kalian mau jalani apa tidak yang murah itu kalau kalian yakin. Tapi kalau saya pastiin dulu dia bener-bener bisa ngajarin apa enggak. Karena sayang, 5 juta pun itu duit banyak. Kalau misalkan kita ngeluarin duit tapi sia-sia, jadi sayang duitnya. Nah justru video ini dibuat kan hanya buat sharing pengalaman serta ngasih petunjuk bahwa ini loh yang bener. Jangan sampai karena di Sopeng itu terkenal panternya, jadi banyak yang manfaatin dan kalian bisa salah pilih tempat itu. Seperti itu maksudnya, paham ya? Nah terus poin kelima, apa saja yang diajarkan atau dilarang. Nah kalau apa-apa saja yang diajarkan atau dilarang, mungkin yang lebih tahu itu yang udah pernah belajar ya. Tapi kalau yang saya tahu dari informasi dari teman-teman saya yang pernah belajar juga ya kebanyakan sih sama sih anjuran setiap agama. Nggak boleh ini, nggak boleh berzina, nggak boleh berjudi, nggak boleh minuman alkohol, ya kayak gitu-gitulah, sama sih kayaknya. Cuman ketika itu dilakukan praktiknya itu susah katanya. Buat nggak bisa marah aja itu katanya susah, karena kan ya maaf ya, saya ngutip omongan seorang miliarder itu kayak gini nih. Ketika kita punya duit banyak nih, penghasilan saya 1 miliar per hari, semua janda itu saya mau biayain, semua mahasiswi itu saya mau kasih beasiswa, itu katanya. Jadi memang semakin punya banyak duit itu godaannya susah katanya. Seperti itu yang saya dengar ya. Kalau saya sejauh ini belum dapat sih yang gitu. Terus yang keenam ada yang tanya nih, apakah kesana itu harus pasangan? Nah ini juga mengganjal nih. Kok semua rata-rata orang yang nelpon itu sering nanya kayak gitu. Apakah harus pasangan, harus suami istri yang datang ya? Ternyata saya cari tahu, dulu banyak yang belajar itu harus pasangan. Pantesan aja banyak yang tanya, apakah harus suami istri? Ya kayak gitu. Itu yang dulu, tapi sekarang itu nggak ada. Mau sendiri aja nggak ada masalah. Terus kalau belum berkeluarga gimana dong? Nggak bisa belajar? Ya nggak juga kan? Jadi kalau misalkan bertanya bisa belajar sendiri, ya bisa, meskipun belum berkeluarga, nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk masalah pertanyaan pasangan, jelas ya, boleh sendiri. Nah, yang ketujuh agak penting nih, yang ketujuh. Ini banyak yang tanya, ada 3 orang nih yang tanya. Apakah agama lain bisa belajar? Itu saya sudah cari tahu. Apakah agama lain bisa belajar tentang panter itu? Karena kemarin ada yang nelpon
Satu itu nggak apa-apa saya sebut aja ya, kan nggak ketahuan orang yang mana. Satu itu agama Hindu, satu itu Nasrani. Nah itu saya cari tahu, saya telepon ke sana, saya tanya juga sama teman. Jadi saya tanya, saya cari tahu pakai 3 hal ya. Cari telepon ke sana, terus tanya om saya juga, saya tanya apakah bisa apa enggak. Terus yang ketiga, saya tanya teman saya yang pernah belajar, menurut versi dia bisa apa enggak. Jawabannya itu nggak bisa, karena yang diajarin itu tentang agama Islam, kebanyakan tentang agama Islam perintahnya. Ya contoh sholat ya kayak gitu-gitu. Jadi ya agama lain nggak bisa. Kalau mungkin ditanya orang yang butuh duitnya aja, yang penting dapat duit, kamu belajar aja, paling dia bilang bisa. Yang penting dia bayar. Urusan dia sukses apa enggak, ya terserah dia. Yang penting dia bayar. Kan kayak gitu tuh. Tapi masalahnya kan nggak boleh. Ya kita kan memang niatnya pengen ngajarin orang. Jadi ya memang nggak boleh. Nggak bisa diajarin karena beda bacaannya beda. Ya nggak mungkin kan agama Hindu atau agama Nasrani disuruh ngaji, kan nggak mungkin. Nggak, itu pun nggak tahu. Ya kalau jadi, ya nggak tahu kenapa bisa jadi, tapi ya nggak masuk akal menurut saya. Jadi kalau non Muslim kayaknya nggak bisa kayaknya. Seperti itu. Jadi jelas masalah itu. Nah, masalah mahar. Mahar itu kalau dari video pertama dan kedua udah saya jelasin 9, 13 dan 15. Sebenarnya di sana itu hit orang bilangnya bukan gitu. Orang bilangnya nomor 1, nomor 2, apa nomor 3. Kalau ditanya bedanya apa? Menurut saya itu bedanya kecepatan kayaknya. Karena dulu teman saya kan ngambilnya yang 15, artinya yang nomor 1, yang paling cepet. Seperti itu. Jadi jadi jangan nelpon dan bertanya lagi ya maharnya berapa ya? 9 nomor 3, 13 nomor 2, 15 nomor 1. Nah kayak gitu. Ya udah sih, cuma 8 pertanyaan di sini yang saya catat, dan itu banyak banget yang sering telepon. Dan ingat, sekali lagi, hati-hati kalau mau ke sana, jangan sampai ketipu sama oknum yang mengaku bisa ngajarin. Apalagi kemarin dengar informasi ada yang dapat tawaran dan pernah belajar bahkan, dan itu dapatnya di Facebook. Hebat banget loh gitu, yang ngajarinnya ada Facebooknya ya. Jadi saya tanya sekalian apakah dia punya YouTube atau akun TikTok gitu kan. Kok orang pintarnya gaul sekali gitu. Seperti itu. Oke. Hanya itu aja sih yang saya pengen jelasin. Jadi dan mungkin nggak lama lagi ya. Nggak lama lagi video ini mungkin kita akan mute semua. Semua video tentang pesugihan panter ini akan kita mute. Kita nonaktifkan komentarnya buat menjaga nggak ada yang komen negatif atau mencari keuntungan. Sama mungkin videonya nanti akan kita hapus. Tujuannya sebenarnya video yang nomor 1, 2, 3 ini dan bahkan video ini akan kita hapus. Itu gini, kita niatnya pengen ngebantu orang yang pengen kesana, nunjukin yang mana tempat belajar yang bener dan bener-bener bisa ngajarin supaya nggak ditipu. Cuman takutnya nanti kesannya kita perdagangkan bisnis ini gitu. Kita perdagangkan tentang pelajaran ini, tentang orang yang pengen belajar ini. Jadi ya kita nggak mau aja. Ketimbang nanti dibilang kita cari keuntungan atau apa, ya mending videonya dihapus supaya tidak ada salah paham. Seperti itu. Jadi ya sebelum videonya dihapus, kalau ada yang pengen kalian tanyakan, ya udah kalian tanya aja. Dan kalau banyak banget yang komen, "Bang, nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya berapa?" Nomor telepon itu ada di video deskripsi dan ada saya sudah pin post di atas, dan di video juga ada nomor teleponnya. Jadi jangan pernah bertanya lagi nomor teleponnya berapa. Dan kalau yang pengen ditanyakan, nelpon aja, nggak usah chat. Chat juga saya balas. Nah, apalagi nelpon, saya angkat kok, nggak ada masalah. Supaya nggak ada keraguan. Dan kalau ada yang masih mengganjal, ya nggak apa-apa, tanya aja. Daripada kalian salah jalan. Seperti itu. Oke. Itu aja yang saya pengen saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang salah kata atau apa, mohon maaf. Kalau ada yang bertanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau kalian bisa chat atau telepon saya. Oke, saya Dennis Trisadi. Terima kasih.